Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat beriman? Pada video kali ini kita akan menyampaikan bahwasanya ada orang yang sholat selama 60 tahun, tetapi sangat disayangkan sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan ada hal-hal sepele yang belum dipahaminya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amal sholatnya, walaupun satu sholat pun. Boleh jadi dia sempurnakan rukuknya, tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Hadis Hasan riwayat Ibnu Abi Saibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Al-Targhib nomor 596. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, manusia yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Atau beliau juga bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Sahabat beriman, dikisahkan pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW melihat seseorang sedang sholat dengan gerakan yang begitu cepat dan terburu-buru tanpa menyempurnakan posisi sujud dan rukuknya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalau dia mati dalam kondisi sholat yang seperti itu, maka dia mati bukan di atas petunjuk agama. Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali karena tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Sampai laki-laki itu berkata, demi Zat yang mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran, aku tak akan bisa lagi melakukan yang lebih baik dari sholatku ini, maka ajarilah aku. Beliau pun bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran, kemudian rukuklah hingga benar-benar tumakninah, lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak lurus, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud, lalu angkatlah kepalamu untuk duduk hingga tumakninah dalam. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh sholat dan setiap rakaatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wajibnya meluruskan persendian dalam posisi ruku dan sujud. Ini menjadi pendapat mazhab Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Meninggalkan sikap sempurna yakni tumakninah dalam setiap gerakan sholat kita, apalagi sujud dan ruku, maka sholat kita menjadi rusak dan tidak sempurna. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW, tidak sah sholat seseorang sampai ia meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Sahabat beriman, dari penjelasan-penjelasan ataupun dalil-dalil di atas dapat kita simpulkan bahwa sholat yang tidak tumakninah di dalam setiap gerakan-gerakannya, apalagi sujud dan rukuknya,
maka dikhawatirkan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai saat ini marilah kita kembali belajar tentang bagaimana sesungguhnya solat yang benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya akan membawa efek yang sangat baik bagi kita dalam sikap dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.